Ini juga merupakan apa ya ciri kepribadian juga karena waktu Nadiem sama saya kerja di perusahaan e-commerce itu juga kita bisa dibilang karyawan nomor 1 sampai 10. Jadi kita benar-benar membangun sesuatu dari awal. Dan dari dulu kita itu emang tipe orang yang ingin membangun, bukan cuman misalnya ada perusahaan atau institusi atau organisasi yang udah jadi cuman masuk dan cuma jadi bagian kecil gitu dari misi atau strategi organisasi atau perusahaan itu. Jadi kita emang dari dulu ada passion untuk membangun. Jadi pas kita sebenarnya tadi pertanyaan Bapak itu menarik banget mengenai idealisme. Karena sebenarnya pas kita memutuskan untuk berangkat dan mulai perusahaan ini, itu bukan dari idealisme, melainkan dari pragmatisme. Jadi banyak pragmatisme yang jadi dorongan. Pragmatisme yang pertama ya tentunya yang tadi ya dari sudut pandang kepribadian. Emang kita personality-nya kayak gitu. Pragmatisme yang kedua yang kita lihat adalah sebagai warga Jakarta yang setiap hari harus menghadapi kemacetan yang luar biasa, kita benar-benar ngerasa ini adalah problem yang bukan cuman suatu problem yang kecil, yang cuman ngabisin waktu, tapi benar-benar ada impact terhadap kualitas hidup orang. Jadi kan itu waktu yang kita habisin macet-macetan itu bisa dipakai untuk bersama keluarga, bersama teman, melakukan aktivitas lain yang lebih produktif. Jadi ada unsur pragmatisme yang kedua itu. Terus yang ketiga itu kita juga sering ngojek pada saat itu. Nah, jadi melalui banyaklah perbincangan dengan tukang ojek, kita juga sadar bahwa meskipun persepsi masyarakat tentang tukang ojek pada saat itu tuh bisa dikatakan rendah, mereka suka nembak harga, nggak bisa dipercaya, ugal-ugalan. Banyaklah persepsi-persepsi negatif, tapi dari interaksi kita dengan tukang ojek pangkalan ini kita sadar bahwa sebenarnya persepsi itu bisa dikatakan mungkin ada sedikit benar ya, cuma untuk sebagian besar dari tukang ojek itu persepsi yang salah. Jadi berangkat dari pragmatisme itu kita sadar bahwa ini merupakan suatu opportunity yang luar biasa untuk menyelesaikan banyak masalah-masalah itu. Dan justru dari pragmatisme itu, begitu kita lihat reaksinya, idealismenya itu yang muncul. Jadi itu menarik banget bahwa sebenarnya kan kalau kita lihat secara idealisme itu kan dari awal. Tapi kita juga harus jujur ya, awalnya cuma pragmatisme, tapi begitu kita lihat misalnya ada satu titik di mana kita sadar ini tadi kita cuma mau nyelesain masalah yang lumayan kecil, masalah personal kita sebagai founder-founder dan masalah tukang-tukang ojek yang kita temui. Cuman pada suatu saat, pada waktu tahun 2015, saking besarnya tukang-tukang ojek yang mau gabung ke Gojek, kita harus sewa stadion di GBK, di Gelora Bung Karno, di mana lebih dari 100.000 tukang ojek bergabung dalam jangka waktu beberapa minggu. Kita penuhin stadion, tim kita sampai nggak tidur, nginep di stadion. Terus jadi kita lihat demand atau kita lihat masalah ini sebenarnya suatu masalah yang luar biasa besarnya. Terus kita lihat juga cerita-cerita misalnya salah satu restoran di GoFood, bisnis pengantaran makanan kita, salah satu restoran yang jualan pisang goreng, 1 bulan lewat GoFood itu omsetnya bisa lebih dari 1 M. Dan jadi kita sadar sebenarnya kita diberikan opportunity atau kesempatan yang luar biasa, dan dari situlah idealismenya muncul. Kita sadar bahwa kita ada kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan untuk melakukan impact yang luar biasa besar, yang tadinya berangkat dari pragmatisme doang. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Bapak yang tadi Bapak tanya ke Zaki, menurut saya tuh sekarang kita tahu bahwa yang cuman yang suatu lompatan kecil yang kita lakukan tadi, sekarang bisa kita
rubah menjadi sesuatu yang benar-benar bisa merubah negara ini dan sekarang negara-negara lain di Asia Tenggara. Oke. Seringkali orang bertanya kepada saya, apakah memulai usaha itu dari idealisme atau dari pragmatisme? Tadi Jaki bilang idealisme, Kevin bilang pragmatisme. Ya. Sebenarnya tidak perlu dipertentangkan antara idealisme dan pragmatisme. Ya. Boleh memulai dari idealisme, lalu akhirnya kalau bisnis itu kan tidak bisa lepas dari pragmatisme. Atau memulai dari pragmatisme, nanti kalau sudah berjalan itu akan muncul idealisme. Karena pragmatisme dan idealisme bukan minyak dan air. Bukan seperti minyak dan air. Kalau minyak dan air diaduk kayak apapun itu akan terpisah. Idealisme dan pragmatisme seperti koin dengan dua mata sisi. Kalau seandainya satu mata sisi nggak ada, dia nggak akan laku. Ya. Nah, pragmatisme dalam dunia usaha adalah satu hal yang penting. Karena apa? Usaha namanya usaha, cari keuntungan. Tanpa pragmatisme, ya nggak akan ada usaha. Tetapi menjamin usaha itu sustainable, menjamin usaha itu ya mendapat apresiasi, tidak menjadi economic animal atau economic musuh ekonomi daripada rakyat kebanyakan, itu tetap harus menjunjung tinggi idealisme. Nah, Kevin tadi bicara memulai dari pragmatisme. Nah, Randy adalah hal yang lain ini. Randy